Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat atau sedang sakit? Sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah happy? Happy. Kesal? Sedih? Atau ceria? Ceria. Ya, ada yang marah-marah pagi hari ini? Ada. Ada siapa yang marah-marah pagi-pagi? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu ketua kelas dipimpin dulu doanya. Gurunya bersiap gerak. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Baik, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Hadir Bu. Al-Faidil, Anur Tentri Abeng, Gilang Ramadan, Irsal. Hadir Bu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk meningkatkan semangat anak-anak sekalian dalam belajar, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Caranya tepuk 1 begini, tepuk 2 begini, tepuk 3 1, 2, 3, tepuk 4 1, 2, 3, 4, tepuk 5 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang etika dan resiko penggunaan KA generatif. Dunia itu terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Namun, kita juga harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku mampu mengenal konsep etika, menggunakan KA dengan bijak dan bertanggung jawab. Terus yang kedua, mampu memahami dan menerapkan prinsip KA yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai berpikir komputasional. Nah, kita mengenal yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Terus yang kedua, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana keterampilan itu sangat berkaitan dengan kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai kecerdasan artifisial itu sendiri. Nah, ini Ibu ingin bertanya, kalian pasti pernah mendengar ada orang yang tersesat karena mengikuti Google Maps, pernah tidak? Pernah. Nah,
hasilnya jadi tidak akurat. Selain itu, AI tidak benar-benar mengerti konteks seperti manusia. Jadi bisa saja salah menebak atau memberi jawaban yang aneh. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengatasinya kalau AI itu bisa salah? Bagaimana kira-kira cara kita mengatasinya atau menghadapinya? Siapa? Salvika. Oke, bagaimana kira-kira Salvika menghadapinya? Cara menghadapi kesalahan AI. 1. Perilaku periksa ulang hasilnya sebelum dipakai. 2. Bandingkan dengan sumber lain agar lebih yakin. 3. Jangan masukkan data pribadi sembarangan. 4. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan satu-satunya sumber keputusan. Iya, betul sekali. Jadi, cara menghadapi kesalahan AI itu sendiri, kalian harus memeriksa ulang. Jangan ketika sudah muncul datanya, harus diperiksa baik-baik apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum. Nah, bandingkan juga dengan sumber-sumber yang lain. Jangan cuma itu. Misalkan kalian caranya dicicik, terus yang di satunya di Google lah kalian mencari juga ternyata berbeda. Jadi kita harus mengumpulkan sumber-sumber lainnya supaya kita meminimalisir kesalahan AI itu sendiri. Nah, adapun beberapa hal yang transparansi atau keterbukaan, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan, bukan hanya menerima begitu saja, agar adil dan tidak bias. Terus yang ketiga, ini yang paling sering terjadi pasti pada anak-anakku sekalian, manipulasi psikologi. AI di media sosial sering dirancang agar kita terus melihat layar, betul tidak? Sehingga kalian kecanduan, sebentar pi deh, nanti pi akhirnya keterusan main HP, tidak ingat nih mau kerja PR dan lain-lain sebagainya, main game terus sebentar pi sedikit lagi, totalnya sudah jam 5, sudah malam. Terus yang keempat, ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar kesenjangan. Terus yang kelima, dampak pada pekerjaan. AI bisa menggantikan pekerjaan manusia ya, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan baru. Jadi anak-anakku harus terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Yang keenam, bias dalam AI. AI belajar dari data. Jadi jika datanya bias, keputusan AI juga bisa jadi tidak adil dan yang beragam. Itu penting. Jadi dalam AI itu harus memasukkan data-data yang lengkap supaya kalian ketika menggunakan AI, hasil yang kalian harapkan juga itu sesuai dengan apa yang kalian mau, bukan setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah, AI-nya juga bisa menjawab di setengah-setengah. Jadi harus lengkap. Misalkan buatkan saya ciri-ciri hewan ayam, jadi buatkan dia secara lengkap kamu maunya apa. Terus yang ketujuh, dampak lingkungan. Melatih AI membutuhkan banyak energi yang mempengaruhi lingkungan. Jadi kita perlu AI yang lebih efisien. Terus yang terakhir, privasi. Data pribadi kita bisa digunakan oleh AI tanpa sepengetahuan kita. Jadi perlu aturan ketat. Jadi jangan sembarangan memasukkan data pribadi kalian, karena sekarang teknologi semakin canggih. Data kalian bisa tersebar tanpa sepengetahuan kalian maupun persetujuan kalian. Jadi berhati-hati dalam menggunakan AI. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan kelompoknya. Kita menggunakan
Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, bagaimana kelompok 1? Aman, Bu. Aman? Bagaimana kelompok 2? Aman? Kan? Bagaimana kelompok 3? Ya. Ada yang sudah selesai? Belum, sedikit lagi. Sudah? Sudah kelompok lain? Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah? Satu. Kelompok B. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, baik. Kalau sudah, Ibu mau berperwakilan satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa? Kelompok, Bu. Oke, kelompok 3.
tidak lengkap, sudah rusak atau kurang cepat. 3. Apakah yang harus dilakukan oleh jika menemukan kesalahan AI ataukah memeriksa dan membandingkan jawaban AI dengan sumber lain yang terpercaya seperti buku, guru, atau sumber resmi? Selalu memberikan informasi AI dengan sumber lain benar. Memasukkan alamat rumah ke dalam AI salah. Mengirim foto pribadi tanpa izin berisiko privasi benar. Memeriksa jawaban sebelum digunakan adalah bijak benar. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mau ditanggapi kelompok 3? Bagaimana jawabannya kelompok lain? Apakah sama dengan kelompok 3? Sama. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi betul sekali ya. AI itu juga bisa salah. Jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masuk ke kelompok 3. Jadi itu tadi ya, jadi betul AI itu juga bisa salah. Nah jadi bagaimana anak-anak sekalian bijak dalam menggunakan AI itu sendiri. Nah jadi apa itu etika dalam penggunaan AI? Nah jadi dalam menggunakan AI itu ternyata ada etikanya. Etika itu adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teknologi digunakan untuk membantu, bukan untuk merugikan orang lain. Jadi bijaklah dalam menggunakan AI itu sendiri. Nah, adapun prinsip penggunaan KA, prinsip yang harus selalu kita ingat ada yang pertama itu transparansi. Pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Yang kedua akuntabilitas. Terus yang ketiga adil dan non diskriminatif. Yang keempat privasi. Nah itu adalah prinsip bagaimana menggunakan KA itu sendiri. Ada pula resiko penggunaan KA itu sendiri. Beberapa resiko utama yang dapat timbul dari penggunaan teknologi ini yang pertama potensi penyalahgunaan hoax yang tinggi. Jadi bisa jadi ini kalau kalian menggunakan AI tidak menyalahgunakannya ya. Jadi berhati-hati dalam menggunakan AI itu sendiri. Bias dalam data dan hasil. Terus yang ketiga pelanggaran privasi dan keamanan data. Jadi kalau mau dikasih masuk data di AI berhati-hati ya, supaya datanya tidak tersebar dan digunakan sembarangan. Nah jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, penggunaan kecerdasan artifisial harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan privasi agar teknologi ini memberikan manfaat secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Coba satu orang. Oke, ada ya? Hari ini aku belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI, cara kerjanya, serta etika dan risiko dalam penggunaannya. Aku juga memahami mengapa AI bisa salah dan pentingnya memeriksa kembali hasilnya. Oke. Terus Ibu ingin bertanya lagi, apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan nyata? Oke, Abe. Apa yang Abe bisa terapkan dalam kehidupan nyatanya Abe? Aku bisa
Sekian dan terima